Beberapa waktu belakangan, Pichel kayaknya lagi rajin ya bahas speaker, tapi yang level kayak low ke mid-range begitu. Nah, biar seimbang, maka kali ini Pichel akan bahas nih, gaming speaker dari Edifier, yang menggunakan konsep 2-in-1 speaker, dan digadang-gadang bisa menghasilkan immersive e-sport atmosphere. Apaan ini coba istilahnya? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sebutkan di awal bahwa kali ini kita bakal bahas kembali sebuah speaker dari Edifier dengan nama lengkap Edifier G1500 Max 2-in-1 Desktop Gaming Speaker. Dan seperti biasa nanti Pichel akan bahas mulai dari kotak kemasan, desain, fitur, serta hasil testing yang Pichel gunakan pada speaker ini. Jadi nggak pakai lama-lama, mending kita mulai reviewnya. Untuk kemasannya sendiri, speaker ini datang dengan kardus yang memiliki ukuran dan material yang sama dengan kemasan Edifier R1280DB yang Pichel udah review di akhir tahun yang lalu. Dan kardus kemasan ini datang dengan tint color warna hitam dengan beberapa sisi yang menggunakan background berwarna abu-abu. Untuk tampilannya sendiri, di sisi depan teman-teman nanti akan langsung ditunjukkan dengan tampilan speaker, logo Heketi di sebelah kiri atas, dan juga teks logo G1500 Max di bagian kiri bawah, dan sederet logo fitur pada speaker ini yang dicetak vertikal di bagian kanan. Pindah ke sisi kanan, di sini nanti terdapat logo Edifier yang dicetak dengan silver finish dan dilengkapi juga dengan info spesifikasi speakernya yang dicetak dalam 8 bahasa. Lanjut ke sisi kiri, tampilannya nanti mirip dengan sisi yang kanan. Hanya saja teks pada sisi ini berisi informasi peringatan penggunaan, alamat PT Harman Indonesia sebagai distributor resmi dari Edifier di Indonesia, dan alamat HQ Edifier yang ada di Hong Kong. Dan terakhir kita ke sisi belakang, dimana karena sisi atas dan bawahnya ini polosan aja, tapi di sisi belakangnya ini tampilannya lebih rame banget. Karena berisi logo Heketi di bagian kiri atas, infografis keterangan interface dan juga tombol-tombol pada speakernya, infografis fitur unggulan pada speaker ini, dan infografis tentang isi paket penjualannya, yang terdiri dari satu subwoofer, sepasang satelit mid-tweeter, 2 kabel data dengan interface USB Type-C kepada USB Type-C dan juga USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 120 cm, satu kabel AUX 3,5 mm sepanjang 150 cm, dan kitab-kitab berisi petunjuk penggunaan, serta kartu garansi. Untuk isi paket penjualannya memang on point banget, tergolong simple. Cuma ada unit speakernya doang, tanpa ada gimmick-gimmick perintilan lainnya. Stiker-stiker gitu juga kagak disiapin gitu ya. Lagian memang kalau mau beli speaker kita mau ngarep apaan sih gitu? Motor atau apa? Powerbank gitu kan? Next untuk bagian desain, karena speaker ini masuk ke dalam seri Heketi yang merupakan seri gaming device dari Edifier, jadi sudah pasti kalau speaker ini juga diperuntukkan untuk melengkapi setup gaming rig teman-teman sekalian. Bahkan Edifier berani memberikan label Cool Cyberpunk Design pada setup speaker ini. Soalnya kalau Pichel perhatiin, memang desainnya tuh agak kagak nggak biasa sih. Tapi memang ini hanya berlaku untuk satelitnya aja. Karena kedua satelitnya ini tuh didesain berbentuk heksagon yang memanjang ke atas dan memiliki dimensi 16,8 dikali 10,4 cm dengan ketebalan 11,5 cm. Tampilannya tuh jadi kayak mirip-mirip kapsul kapal luar angkasa gitu. Apalagi karena ditambah dengan LED strip di bagian wire mesh-nya, ini tuh jadi dia punya 10 model RGB. Tampilannya memang jadi kelihatan futuristik banget. Dan efek RGB-nya ini juga nanti bisa kita aktifkan dan diubah-ubah lewat tombol sound mode. Tapi sayangnya efek RGB ini cuma breathing aja, nggak mengikuti irama lagu ataupun suara yang keluar dari speakernya. Meskipun begitu, tetap aja bikin nuansa tuh jadi agak lebih menyala gitu. Selain itu, ada juga desain 10 degree elevation angle yang bikin posisi speaker ini agak mendongkak. Jadi tuh suaranya tuh langsung mengarah dan lebih pas ke para pendengaran kita. Dan juga pantulan-pantulan suara yang akhirnya mengganggu atau mendistorsi kuping kita yang mau mendengarkan suara yang jernih ini gitu ya. Namun, di sisi subwoofernya ini dia punya desain yang memang lebih konvensional dan cenderung biasa aja. Karena cuma berbentuk kotak dengan dimensi 20 dikali 13,5 cm dan juga ketebalan 21 cm. Tapi meskipun gitu, ini udah lebih simple, tapi subwoofernya ini masih cukup pas lah buat ditempatkan di meja gaming atau buat kita mungkin beberapa ya ditaruh di bawah monitor atau bisa juga taruh di bawah. Tapi sayang aja kalau kita taruh bawah karena dia juga masih punya LED RGB yang ada di bagian tengahnya. Sehingga agak sayang kalau misalnya kita punya RGB tuh ditaruh di lantai. Terus ngomong-ngomong soal warna, speaker ini hanya tersedia dalam satu pilihan warna saja, yaitu warna hitam. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka dengan desain minimalis dan juga elegan, maka pilihan warna hitam ini mungkin akan lebih tepat lah buat teman-teman. Dan dengan total berat speaker ini hanya 2,62 kg, jadi cukup ringan buat ukuran sistem speaker 2-in-1 dengan desain yang keren begini. Lagi pula kalau berat-berat juga kan, berat ringan sebenarnya kan relatif ya. Kan kita nggak nenteng juga gitu, kan nggak mungkin, kita mau pergi ke rumah sana bawa speakernya lah gitu kan, kagak. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat.
Lalu untuk build quality-nya sendiri, kedua satelit speakernya itu memang menggunakan bodi dari bahan plastik yang build quality-nya firm dan juga solid. Jadi nggak gampang ringkih ataupun juga kerasa murah waktu kita ketok-ketok gitu. Sementara untuk subwoofernya, dia menggunakan bahan MDF atau Medium Density Fiberboard, yang memang merupakan material umum dan populer digunakan dalam pembuatan subwoofer. Karena satu sisi kepadatan yang tinggi dan juga kemampuan meredam getarannya juga jauh lebih baik. Kayu MDF ini juga dikenal karena stabilitasnya yang bagus sehingga suara bass yang dihasilkan juga jadi lebih jernih dan minim distorsi. Dan terakhir di bagian desain, yaitu kelengkapan tombol interface dan I/O port pada gaming speakernya. Di mana semua kontrol utama speaker ini diletakkan di bagian atas dari satelit speaker sebelah kanan sehingga lebih mudah dijangkau. Yang pertama adalah tombol mode switch yang punya beberapa fungsi tergantung cara menekannya. Jika diklik sekali, tombol ini akan mengganti mode input antara Bluetooth, AUX, dan juga USB. Tapi jika kita tekan dan ditahan selama 2 detik, maka speaker ini akan menyala ataupun juga mati. Nah, di sisi lain, kalau jika ditekan 2 kali, maka speaker ini akan memutuskan koneksi Bluetooth yang memang sedang tersambung. Jadi teman-teman harus agak terbiasa ataupun familiar lah dengan pilihan-pilihan ini. Karena kalau nggak, kayak Pichel juga kayak bingung-bingung gimana gitu ya. Kemudian ada juga tombol volume plus dan juga minus yang berfungsi untuk mengatur suara. Jika ditekan sekali, volume akan naik ataupun turun. Sementara kalau ditahan ataupun ditekan selama 2 detik aja, maka perubahan volumenya akan terus berjalan sampai tombolnya dilepas. Selain itu ada juga tombol sound mode yang juga punya beberapa fungsi. Jika ditekan sekali, tombol ini akan mengubah mode suara yang digunakan, dan jika ditekan 2 kali, maka style RGB-nya akan berganti. Sementara jika ditekan dan ditahan selama 2 detik, maka berfungsi untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan RGB light effect-nya. Jadi agak-agak PR ya, agak dihafal nih ya teman-teman, mungkin dibuat catatan kali ya, atau enggak ya baca buku manualnya. Sementara itu, untuk port I/O-nya, ini semua nanti terletak di bagian belakang dari subwoofer. Di sisi ini itu kita bisa menemukan tombol power fisik, kabel power yang terhubung secara permanen, knob pengaturan bass, port untuk menghubungkan satelit kepada speakernya, dan juga AUX input untuk koneksi kabel 3,5 mm, serta port USB yang bisa berfungsi sebagai sound card input dengan interface USB Type-C. Kelengkapan interface dan juga I/O portnya ini memang bikin speaker ini lebih fleksibel. Bisa dipakai di berbagai perangkat, baik via kabel maupun juga wireless. Tapi bisa akan bahas lebih lanjut di bagian fitur. Nah, untuk spesifikasi lengkapnya, maka seperti yang sudah Pichel sebutin beberapa kali, speaker gaming ini punya sepasang satelit dengan driver mid-tweeter sebesar 2,5 inci. Yang masing-masing drivernya katanya bisa mengeluarkan daya RMS 7,5 watt. Selain itu juga ada subwoofer dengan driver 4 inci yang bisa mendorong output RMS sebesar 15 watt. Satelitnya sendiri memang nggak bisa dipakai secara mandiri, dan ini memang harus wajib kudu mesti emas digabung sama subwoofernya. Selain supaya suaranya lebih seimbang dan juga bertenaga, kombinasi ini juga bikin speakernya memang bisa mengakses beberapa mode suara, serta pilihan konektivitas yang jauh lebih luas. Sementara itu untuk subwoofernya sendiri memang bisa dipakai sendiri, tapi suaranya bakal terdengar kurang nyaman lah buat didengerin karena ya kehilangan detail suaranya dari frekuensi menengah ataupun tingginya. Dari segi spesifikasi memang speaker ini punya signal to noise ratio di atas 80 desibel dan juga tingkat kebisingan di bawah 25 desibel serta respons frekuensi dari 93 Hz sampai ke 20 kHz. Rentang ini tergolong cukup luas kalau buat menangkap detail suara dari mid sampai kepada high dengan jelas. Meskipun memang bassnya mungkin nggak sedalam dari speaker yang biasa turun lebih rendah dari 93 Hz. Nah, kalau ngomongin kualitas suaranya, ini yang baru menarik banget. Seperti yang tadi Pichel bilang, speaker ini tuh punya 3 jenis koneksi, yaitu USB, AUX 3,5 mm, dan juga Bluetooth. Selain itu juga ada 3 mode suara, yaitu Music Mode, Movie Mode, dan juga Gaming Mode. Lalu untuk testingnya sendiri, maka Pichel pasangkan gaming speaker ini dengan Asus VivoBook Pro yang diatur volumenya di 60%. Dan jujur, kalau digeber sampai 100%, suaranya udah kayak konser mini dan bikin kepala pusing kadang-kadang. Saking kencangnya, seriusan. Tapi dari situ Pichel menemukan kalau setting mode suara yang tadi itu punya karakteristik yang unik untuk masing-masing modenya. Pertama, untuk music mode dia terdengar lebih balance, jadinya nyaman buat dengerin kayak berbagai lagu. Cocok banget buat teman-teman yang mungkin suka dengerin musik sambil kerja ataupun juga santai, dan ya itu enak banget lah. Bener-bener balance antara bass, treble, segala macam tuh pas gitu. Tapi untuk movie mode, ini output suaranya malahan jadi kayak agak mendem dan kurang berasa imersif. Jadi kalau buat nonton film, mode ini kerasa kurang cocok sebenarnya, karena suaranya memang nggak terlalu oke. Nah, yang paling gahar sebenarnya jelas adalah gaming mode, di mana suaranya powerful dan juga megah banget. Bikin pengalaman gaming memang masih, gimana ya, kerasa real banget walaupun nggak pakai headset gaming gitu. Sehingga kalau dalam pemakaian sehari-hari, Pichel palingan cuma akan berubah dari mode musik ataupun juga mode gaming. Sementara untuk movie mode, Pichel kadang-kadang suka tinggalin lah, pindah, mending musik gitu kalau buat pemakaian paling sering. Dan waktu Pichel coba main Valorant dan juga CS2,
ya menggunakan gaming mode, maka efek suaranya berasa menggelegar banget. Walaupun dia menggelegar, tapi tetap aja masih terkontrol dan nggak berisik ataupun pecah-pecah yang ala-ala speaker-speaker yang kayak kecil-kecil nggak jelas gitu ya. Tapi ingat, ini Pichel main gamenya di settingan volume 60% aja ya. Dan ya sebenarnya sih udah cukup ya. Siapa sih mau dengerin 100%? Buset dah. Kayaknya e-sport juga nggak sampai 100% ya. Selain mode suara, pilihan koneksi juga berpengaruh banget nih sama kekuatan suara yang dihasilkan. Buat ngebandingin, Pichel coba membandingkan dan memainkan sebuah lagu dengan tambahan volume 100% di media player, dan hasilnya AUX 3,5mm menghasilkan suara yang paling kencang dengan rata-rata 95,4 desibel dan maksimum hingga 100,8 desibel. Pas pindah ke USB, ini volumenya sedikit turun, ada di 92,3 desibel dan rata-rata di maksimum 99,9 desibel. Sementara kalau pakai Bluetooth, suaranya memang paling kecil dengan rata-rata 88,3 desibel dan maksimum di 95,8 desibel. Jadi makin beda koneksi, maka beda juga tenaga yang dikeluarkan. Ya, Pichel awalnya berpikir ya mungkin ini rentang-rentang delta normal ya, 95 ke 92, ya mungkin 3 desibel lah ya, cincai gitu misalnya. Tapi karena dia udah pindah ke 88 pas Bluetooth, Pichel baru bilang, ini kayaknya agak signifikan sih bedanya gitu ya. Dan lebih lanjut, ya karena kita highlightnya tadi udah si Bluetooth nih, yang suaranya nggak kenceng-kenceng amat dibandingin yang lain. Nah, kita penasaran juga buat ngetes akan latensinya. Apalagi kalau Bluetooth kan sudah pasti ada latensinya. Dan Pichel ukur latensinya menggunakan Asus VivoBook Pro tadi, yang laptop, di mana dia sudah support akan Bluetooth versi 5.3. Dan hasilnya, waktu kita tes, itu latensinya ada di rentang 250 sampai 300 milisecond. Nah, kalau ditanya, latensi segini memang sangat berasa banget, terutama buat kita yang butuh sinkronisasi antara suara dan gambar yang instan gitu. Seperti contohnya kita nge-editing ataupun mungkin gaming, ini kerasa banget. Apalagi waktu Pichel coba mainin game yang FPS begitu, akan berasa banget tuh delay antara tembakan dan juga suaranya, yang bisa bikin pengalaman gaming jadi kerasa kurang nyaman. Begitu juga kalau dipakai buat nonton film, suaranya memang agak nge-lag dibandingin gerakan bibir aktornya. Walaupun ya mungkin beda sedikit banget gitu lah ya. Tapi kalau film masih oke lah, tapi kalau game ini berasa banget. Jadi kalau memang buat mode gaming, ini memang juaranya ini di speaker memang udah ini katamnya udah di sini lah gitu. Apalagi kalau pakai koneksi AUX 3,5mm, maka suaranya lebih maksimal dan bikin suasana gaming makin lebih seru. Dan juga minim banget latensinya, harusnya hampir zero latensinya. Tapi kalau mau praktis, Bluetooth juga bisa tergolong oke lah. Meskipun membuat volumenya agak lebih kecil dan latensinya cukup mengganggu buat aktivitas yang butuh presisi. Ya semua sebenarnya tergantung kebutuhan dan preferensi teman-teman sekalian. Kalau buat Pichel sih ya nyolokin ke laptop sama ke PC pakai 3,5mm, terus kemudian kalau pakai HP koneknya pakai Bluetooth gitu. Dan dari semua kualitas yang tadi, sebenarnya satu catatan yang menurut Pichel agak sedikit menjadi highlight adalah speaker ini sayangnya tidak didukung oleh aplikasi kayak Edifier Connect atau Heketi Gaming Center. Jadi memang buat teman-teman yang sudah nge-custom equalizer ataupun berencana mau pakai speaker ini buat jadi speaker editing, kayak buat dibikin flat setup gitu suaranya, nah sorry banget nih, kayaknya nggak bisa dulu ya. Nggak tahu apakah mungkin Edifier mungkin berencana membuka di kedepannya gitu ya, atau gimana, I don't know, ya mungkin aja. Udah deh, daripada Pichel ngebaca terus, daripada mendang-mending segala macam ya, mending teman-teman langsung lihat aja hasil kualitas audio dan juga latensi tes dari speaker ini. Check this out. Udah lewat 5 tahun sejak Pichel terakhir menampilkan video review terkait dengan speaker bookshelf dari Edifier, yaitu Edifier R1280T. Dan kali ini, sebagai update atau pembaruan dari konten 5 tahun yang lalu, Pichel kembali menampilkan speaker. Silver's dead.
almost dead. It's almost dead. Overall, menurut pribadi Pical, speaker Edifier G1500 Max 2.1 desktop gaming speaker adalah sebuah audio device yang bisa teman-teman pertimbangkan kalau saat ini teman-teman lagi cari sebuah speaker gaming dengan setup suara yang proper ataupun juga langsung siap pakai. Karena tanpa ada setup ataupun settingan yang macam-macam, teman-teman sudah bisa langsung dapat audio experience yang tergolong oke, terutama urusan gaming. Tapi ini memang hanya berlaku buat teman-teman yang suka device yang plug and play aja. Karena buat teman-teman yang suka doyan ngoprek, maka speaker ini bisa jadi agak cepet ngebosenin kali ya, gitu ya. Karena nggak bisa dioprek gitu. Apalagi juga belum didukung sama aplikasi kayak Edifier ataupun Heketi Gaming gitu. Ya kalau teman-teman sudah familiar dengan aplikasi audio tweaking yang lain sih nggak masalah juga, bebas-bebas aja, bisa-bisa aja sih. Ya gitulah, yang penting tergantung kepada teman-teman sekalian. Tapi yang sudah pasti jelas ada, ya itu harganya. Dimana speaker ini dibanderol di harga 1 jutaan. Dengan segala kelebihan dan juga kekurangan yang sudah teman-teman lihat di video ini. Dan kalau teman-teman yang mungkin masih berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pical akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini. Plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website yaitu picalmediagroup.com. Serta nggak lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang lain di bawah Pical Media Group seperti Pical Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pical serta keluarga, dan Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe dulu ya. Jadi itu dia Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! 1,1 juta, 1,2 juta. Bidi, goks. Mending langsung gas nggak sih? 1 jutaan. Tapi kayaknya Edifier MR4 nih menarik juga, tapi harganya bos mahal juga. Seru kali ya, Edifier MR4 juga seru nih, kayaknya perlu kita bahas ya.